بسم الله الرحمن الرحيم. At-ta'arud baina at-tafsiril ma'thur wa at-tafsir bil-ra'yi. Adanya kontradiksi atau adanya pertentangan antara tafsir bil ma'thur dengan tafsir bil-ra'yi. Nah, bagaimana kaidah dalam mengkompromikan antara tafsir bil ma'thur dengan tafsir bil-ra'yi? Ini sebenarnya kaidah saja ya, walaupun secara contoh Syekh Az-Zahabi tidak detail menjelaskan, tapi kita akan pelajari kaidah-kaidahnya saja. Cukupkan di pembahasan yang ke-9. Nah, nanti pembahasan yang ke-10 kita nanti akan langsung kepada pembahasan kitab tafsirnya. Tapi yang ke-9 ini masih terkait dengan kaidah ya, terkait dengan teori seputar tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi, khususnya ketika terjadi ta'arud baina at-tafsir bil ma'thur dan at-tafsir bil ra'yi. Ya. Walakin qabla dzalika sanafham awalan ya wa nata'arraf ala makna at-ta'arud. Ma mafhum at-ta'arud? Al-maqsud min at-ta'arud huna madza? Ya, faqala Syekh Az-Zahabi at-ta'arudu baina at-tafsir al-aqli wa at-tafsir al-ma'thur ma'nahu at-taqabul wa at-tanafi bainahuma. Jadi yang dimaksud dengan ta'arud di sini adalah at-tanafi wa at-taqabul, ya, pertentangan yang saling yang saling bertentangan antara haram dengan halal misalnya. Ya. Bukan ikhtilaf tanawu'i ya, bukan ikhtilaf tanawu'i. Kalau ikhtilaf tanawu'i itu bukan ta'arud. Misalnya ikhtilaf tanawu'i itu begini. Ayat Al-Qur'an ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim nanti ditafsirkan dengan Islam, as-sunnah, al-hidayah. Nah, ini bukan ta'arud ya. Ini termasuk ikhtilaf tanawu'i. Tapi yang disebut ta'arud itu adalah ya kalau misalnya ada satu yang menafsirkan kafir, yang satu menafsirkan Islam. Yang satu menafsirkan halal, yang satu menafsirkan haram. Nah, itu dia tanafi wa taqabul. Ya, itu yang dimaksud ta'arud. Jadi yang dimaksud ta'arud di sini adalah ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tadad, ya, perbedaan yang menimbulkan pertentangan. Wa dzalika bi an yadulla ahaduhuma ala itsbati amrin mathalan wal akhar yadullu ala nafyi. Nah, misalnya ada satu yang menetapkan sesuatu tapi yang lain malah menafikan. Ya bihaitsu la yumkinu ijtima'uhuma bihali min ahwal fa ka'anna kullu minhuma waqafa fi 'ardhi at-tariq fa mana al-akhar min as-sayr fihi. Nah, ini perumpamaan lah ya, atau analogi seperti orang yang bertemu lalu kemudian saling bertolak belakang atau saling menahan untuk tidak melewati wilayahnya. Amma idza wujidatil mughayara bainahuma biduni munafah wa amkanul jama' fala yusamma dzalika ta'arudun. Nah, adapun kalau misalnya ada tafsir, ini bukan ayat ya, tafsir. Ini kita bicara tentang kontradiksi tafsir, bukan kontradiksi ayat, ya. Kalau ada kontradiksi antara tafsir tapi itu bisa dikompromikan, bisa dialjam wa taufiq, maka fala yusamma dzalika ta'arudun. Itu bukan ta'arud, wa dzalika ka tafsirihim as-siratal mustaqim. Itu kita sebutkan ya, seperti tafsir siratal mustaqim bil Qur'an wa bil Islam wa bi tariqil ubudiyah wa bi ta'atillahi wa rasulih. Fa hadhil ma'ani wa in taghayyarat ghairu mutanafiyah wala mutanafidah. Jadi ini tafsir-tafsir yang kalau secara lafaz memang berbeda, tetapi dia tidak saling menafikan. Semuanya Semuanya maknanya sama. Di anna tariqul Islam wa tariqul Qur'an wa tariqul ubudiyah wa ta'atullah wa rasulih. Jadi semua maknanya itu sama meskipun secara lafaz dia berbeda ya. Baik. Nah, jadi yang ta'arud ini maksudnya adalah dua tafsir atau lebih yang saling bertentangan dan tidak bisa dijamak ya, tidak bisa dijamak. Baik. Nah, kemudian kaidahnya bagaimana kalau kita menemukan ta'arud antara tafsir? Sekali lagi ya saya tegaskan, ini bukan ta'arud bainal ayat, tapi at-ta'arud bainat tafasir. Ya. Kita mendapatkan riwayat dari sahabat fulani dengan sahabat fulani yang lain misalnya bertentangan, atau kita mendapatkan ada tafsir di antara mufassir ya, misalnya Imam Tabari bertentangan dengan Imam Ar-Razi misalnya. Nah, ini bagaimana cara mengkompromikan antara tafsir yang ta'arud ini? Kalau Syekh Az-Zahabi ya, beliau membagi kaidahnya menjadi dua. Pertama, la yujadu ta'arud baina tafsir an-naqli wa tafsir al-aqli al-madmum. Tidak akan ada ta'arud ya antara tafsir riwayat yang sahih dengan tafsir akli yang mazmum, yang tadi jatuh kepada kekeliruan yang sudah kita bahas sebelumnya. Kenapa? Karena hakikatnya tafsir akli mazmum itu matruk, ghairu makbul. Maka ya tentu yang diambil adalah tafsir bil riwayat. Ya. Jadi tidak akan ada terjadi kontradiksi antara tafsir bil riwayat dengan tafsir bil naqli al-mazmum. Qulna inna tafsir bil ra'yi qisman. Qismun mazmum ghairu makbul wa qismun mamduh makbul. Amal qismul madmum fala yaqil wujud ta'arud ya, fala yuqal wujud ta'arud bainahu wa bainal ma'thur li'annahu sakitun min awal amri wa khariju an muhit at-tafsir bi ma'nahu sahih.
Jadi tidak akan ada kontradiksi antara tafsir bil riwayah dengan tafsir bil aqlil madmum ya. Karena hakikatnya ya tafsir aqlil madmum itu terlepas dia ada ta'arud dengan apapun ya tetap pada dasarnya tetap dia apa namanya tidak bisa diambil ya. Jadi sakit min awal amri, dia memang tertolak dari sejak awal. Nah, lalu ta'arud itu terjadi dalam bentuk apa gitu ya. Maka yujadu ta'arud baina tafsir an-naqli wa tafsiril aqli al-jaiz aqlan. Jadi yang terjadi itu adalah ta'arud yang memang secara akli boleh terjadi. Antara apa? Antara at-tafsirun naqli wa tafsirul aqli al-jaiz. Jadi ta'arud bisa terjadi antara tafsir akli dengan tafsir naqli, tapi aklinya adalah akli yang jaiz, ya, akli yang masih diterima. Qala Syekh Az-Zahabi wa amma at-tafsir bil ra'y al-mahmud fa hadha huwa alladhi yuqal at-ta'arud bainahu wa bain at-tafsir al-ma'thur. Wa inna as-suwar al-aqliyah allati yahsulu fiha at-ta'arud bain at-tafsir al-aqli wa at-tafsir al-naqli hiya ma yati. Jadi inilah yang menjadi kontradiksi ya, tapi bentuknya akan berbeda-beda tergantung kualitas naqli dan aklinya. Pertama, an yakuna al-aqli qat'iyyan wa an-naqli qat'iyyan kadzalik. Yang pertama adalah kalau tafsir aklinya qat'i. Ya, sedang begitu juga tafsir naqlinya qat'i. Nah, dua-duanya qat'i ya, tafsirnya qat'i. Qat'i itu artinya ya dia wilayahnya sudah yakini 100% gitu ya. Misalnya nih, yang akli qat'i ya misalnya adalah Allah itu esa, qul huwallahu ahad. Itu akli itu naqli qat'i. Sedangkan kalau yang akli qat'i misalnya adalah ada istilah kalau dalam ilmu akidah itu al-ahkamul aqliyah ats-tsalatsah ya, al-wajib wal istihalah wal jawaz misalnya. Nah, itu juga termasuk kaidah dalam bab akli yang dia qat'i. Bahwa sesuatu itu akan ada 3 kemungkinan, bisa jadi wajib, mustahil atau jaiz. Nah, ini contoh-contoh dalam masalah naqli dan akli yang dua-duanya qat'i. Nah, kalau itu terjadi, amma suratul ula fa fardiyah. Kalau misalnya terjadi kontradiksi ya antara akli yang qat'i dengan naqli yang qat'i, maka ini sebenarnya sih secara fakta tidak akan ada. Jadi Syekh Az-Zahabi mengisyaratkan ta'arud antara antara nakal dan akli yang qat'iyani ini tidak akan terjadi, tapi itu sifatnya fardiyah saja, kemungkinan ya, iftiradi, anggap saja ada gitu ya, walaupun secara fakta tidak ada. Nah, kalau misalnya kita anggap saja ada, ya maka ya hakikatnya dia tidak ada itu tadi, li'annahu yaqil ta'arud baina qat'i wa li'annahu la yuqal ya ta'arud baina qat'i wa qat'i, karena tidak masuk akal adanya dua qat'i bertentangan. Wa minal muhal an yatanaqad syara' ma'al akal. Maka suatu yang mustahil ya akan ada pertentangan antara syariat dengan akal. Artinya syariat yang sahih dengan akal yang sharih itu tidak akan terjadi ta'arud. Ya, karena dua-duanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nakal yang sahih itu dari Allah, maka akal yang sharih juga datang dari Allah. Ini seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah juga ya dalam kitabnya Dar'ut Ta'arud bainal aqli wan naqli. Jadi kalau aklinya sharih, naklinya sahih, itu hakikatnya tidak akan pernah terjadi ta'arud karena dua-duanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sifatnya iftiradi lah. Kalaupun terjadi ya sebenarnya iftiradi, kemungkinan yang mustahil, hampir mustahil. Nah, yang kedua an yakuna ahaduhuma qat'iyyan wal akhar dhanniyan. Nah, yang kedua adalah salah satunya qat'i, mau dia nakli atau akli, dan yang lain dhanni, mau dia akli atau nakli ya. Maka kalau dalam hal ini wa amasul asaniyah fal qat'iyyu minhuma muqaddamu ala dhanni. Maka kaidahnya bagaimana? Yang qat'i didahulukan daripada yang dhanni. Ya, yang qat'i didahulukan daripada yang dhanni. Ini tidak dibedakan ya, mau dia akli atau nakli. Dan ini sejalan juga dengan paham Ibnu Taimiyah dalam kitab Dar'ut Ta'arud ya. Nah, jadi ini semacam sudah menjadi kaidah umum ya, bahwa kalau ada dua-duanya ada nakli, ada nakli, ada akli, yang salah satunya qat'i dan yang lain dhanni, maka tetap yang didahulukan adalah qat'i ala dhanni. Idza ta'azzara jam' wa la yumkinu tawfiq. Kalau memang tidak bisa dijama' ya. Akhdzan bil arja wa amalan bil aqwa. Nah, ini contohnya misalnya begini ya ikhwan, misalnya dalam masalah ayat mutasyabihat ya. Jadi dua-duanya salah satunya qat'i, yang lain nakli. Misalnya yang qat'i akal misalnya ya, akal itu qat'i mengatakan bahwa Allah tidak mungkin hululul hawadis misalnya ya. Allah itu tidak mungkin atau mustahil Allah itu hulul hawadis itu artinya Allah itu tidak mungkin terikat dengan makhluk, terikat dengan hal-hal yang hawadis ya. Nah, itu sudah sesuatu yang qat'i secara akli. Nah, tapi ada ayat Al-Qur'an yang dia sahih gitu ya, tapi dhanni.
Nah, sahih dan dia dhanni secara dalalah walaupun dia qat'i secara subut. Yaitu misalnya ada ayat istawa 'alal arasy misalnya ya, atau Allahu fis sama amintum man fis sama misalnya. Itu kan dia ayat yang secara nas dia sahih tapi dalalahnya dia dhanni. Nah, maka dalam konteks ini ketika ada qat'i yang bertentangan dengan dhanni dan tidak bisa dijamak, ya maka tentu yang diambil adalah yang qat'i atau ditakwil ya. Nas yang dhanni itu ditakwil agar sejalan dengan makna yang qat'i. Ya. Nah, secara umum kaidahnya seperti itu. Dan tidak dibedakan mau dia nakli atau dia akli. Baik, kemudian yang ketiga an yakuna ahaduhuma dhanniyan wal akhar dhanniyan kadzalik. Nah, dua-duanya dhanni, aklinya dhanni, naklinya dhanni. Nah, kalau untuk ini ya kalau untuk ini ada dua bentuk. Imma an yakuna mumkinul jama' wa imma an yakuna muta'azzirul jama'. Nah, kalau ini nanti dibagi lagi menjadi dua, apakah bisa dijamak atau tidak, tergantung ya. Amkanal jama' atau ta'azzara al jama'. Kalau amkanal jama', fa in amkanal jama' bainal aqli wan naqli adh-dhanniyya ini, yang dua-duanya dhanni, wajaba hamlun nazm al-qarim wajaba hamlun nuzum al-karim alaihima. Artinya wajib yang diambil adalah ayat Al-Quran yang tadi dhanni itu agar tetap dimuliakan nas daripada akal. Kalau dua-duanya dhanni. Baik. Kemudian kalau misalnya ta'adzurul jama' bagaimana kalau dia tidak bisa dikompromikan? Maka dalam hal ini ya quddimat tafsir al-ma'thur. Didahulukan tafsir al-ma'thur atas tafsir bi-ra'yi. Qala Syekh Az-Zahabi ya, beliau mengatakan quddimat tafsir al-ma'thur anin Nabi sallallahu alaihi wasallam in thabata min tariqin sahihin wa kadza yuqaddamu ma sahha 'an as-sahabati li anna ma yasihhu nisbatu ila as-sahabati fi tafsir an-nafsu ilaihi amyal lihtimali sama'ihi min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam mamtazu bihi min al-fahm as-sahih wal 'amal as-salih wa lam makhtussu bihi min musyahadati tanzil. Jadi kalau antara riwayat ya tafsir bil ma'thur, nah tafsir ma'thur ada 4 ya, ada 4, Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan sunnah, Al-Qur'an dengan asar sahabat dan Al-Qur'an dengan asar tabi'in. Nah, maka yang diambil dalam hal ini adalah tafsir yang didasarkan kepada 3 hal. Tafsir Qur'an bil Qur'an, tafsir Qur'an bil sunnah dan tafsir Qur'an bil mauqufat, ya bil mauqufat sahabat. Nah, maka itu didahulukan daripada tafsir bil aqli dengan alasan tadi ya Rasul tentunya tidak bisa ditolak, sedangkan kalau sahabat karena mereka adalah orang-orang yang berinteraksi langsung dengan Nabi dan lebih memahami Al-Quran. Baik. Tapi bisa juga quddimat tafsir al-aqli, bisa juga yang didahulukan adalah tafsir aqli. Kapan itu? Nah, ini kalau tafsirnya itu adalah tafsir tabi'in. Tapi tabi'innya ini ma'rufan bil akhdhi an ahli kitab. Nah, ya. Jadi kalau ada kontradiksi antara tafsir aqli dengan tafsir nakli dan naklinya itu datang dari tabi'in, dilihat ya wa amma ma yu'taru au yu'atharu 'anil tabi'in fa fihi tafsil. Adapun yang datang dari tabi'in maka dirinci. Wa dzalika imma an yakuna tabi'i ma'rufan bil akhdhi an ahli kitab bi aula. Fa in urifa bil akhdhi an ahli kitab quddimat tafsir al-aqli. Kalau riwayat yang datang dari tabi'in ini tadi, tabi'innya dikenal suka merujuk ahli kitab, suka merujuk Israiliyat, maka yang didahulukan adalah tafsir aqli. Jadi kalau ada kontradiksi misalnya tafsir yang disimpulkan oleh Imam At-Tabari dengan tafsir misalnya sosok tabi'in yang banyak merujuk Israiliyat ya, misalnya seperti Wahab ibn Munabbi misalnya atau Abdul Aziz ibn Juraij misalnya. Nah, maka dalam hal ini tafsir Tabari lebih dahulukan daripada riwayat dari kalangan tabi'in yang dikenal banyak meriwayatkan dari Israiliyat. Tapi kalau kemudian tabi'innya itu ya wa illam yu'raf bil akhdhi an ahli kitab wa ta'arada ma ja'a anhu ma'at tafsir al-aqli kama huwa al-farad. Kalau terjadi kontradiksi antara tafsir tabi'in yang tidak dikenal ya banyak mengambil dari Israiliyat seperti Mujahid, Sa'id ibn Jubair atau Abi Rabbah ya. Nah, maka dalam hal ini fahina idzin nalja'u ila tarjih. Maka seorang mufassir yang mendapatkan riwayat seperti itu melakukan tarjih. Fa in ta'ayyada ahaduhuma bisamin aw istidlalin rajjahnahu 'ala al-akhar. Kalau kemudian antara riwayat tabi'in dengan tafsir bil ra'yinya tadi kemudian salah satunya dikuatkan oleh dalil yang lain ya, oleh kiaska atau oleh dalil yang lain, oleh ayat Al-Qur'an yang maknanya bisa menguatkan salah satu tafsir, maka itulah yang diambil sebagai metode tarjih. Baik, tapi kalau misalnya tidak bisa juga, maka akhirnya adalah melakukan tawakuf. Ya, tawakuf itu artinya ya semuanya diambil, diterima begitu saja tanpa diambil atau tanpa dikuatkan salah satu di antara yang lain. Wa in ishtabahatil qara'in.
wa ta'aradat al-adillah wasyawahid tawaqqafna fil amr fanu'minu bi muradillahi ta'ala wa la natahajjam ala ta'yinihi wa yanzilu dzalika manzilatal mujmal qabla tafsirihi wal mutasyabih qabla tadyinihi. Nah, kalau tawakuf maka hukumnya sama seperti ya ayat-ayat mutasyabih yang kita hakikatnya cukup beriman saja, ya alif lam mim. Nah, itu seperti ayat-ayat begini kalau ada riwayat dari tabi'in dan juga ada tafsir bil ra'i yang dua-duanya tidak bisa ditarjih, maka posisinya adalah tawakuf. Tawakuf artinya tidak berkomentar. Tawakuf artinya tidak melakukan penilaian atas riwayat yang bertentangan atas tafsir yang bertentangan tadi. Nah, ini secara umum ya ikhwan, qawaidnya ya, secara umum adalah kaidah di dalam ta'arud baina tafsiril ma'thur dan at-tafsir bil ra'i. Nah, walaupun secara contoh kasus tadi Syekh Adzali mengatakan ada yang sifatnya iftiradi, ya ada yang sifatnya hanya kemungkinan tapi bisa jadi faktanya tidak ada, ya atau bisa jadi memang terjadi, namun ada kaidah-kaidah bagaimana cara mendahulukan antara satu tafsir dengan tafsir yang lain. Tentu dengan catatan bahwa yang melakukan hal ini ya haruslah orang yang memahami ya qawaidut tarjih ya. Orang-orang yang memahami bagaimana mentarjih suatu pendapat atau suatu tafsir, dan tentunya dia adalah seorang alim yang juga mufassir yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai mufassir. Ya, kalau kita ya hakikatnya tinggal cari saja tarjih dari si fulan, ya, tarjih Imam Qurtubi seperti apa, tarjih Imam Ibnu Arabi seperti apa, tarjih Ibnu Katsir seperti apa. Nah, jadi kita taklid kepada tarjih para ulama untuk riwayat yang bertentangan dengan tafsir bil ra'i.